sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada aku utuskan akan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Maka Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah bukan untuk satu bangsa. Itu harus kita ingat. Tetapi Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Banyak para nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah untuk satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi, tetapi mereka memusuhi dan mereka mencoba ingin membunuh para utusan-utusan Allah. Banyak nabi-nabi yang telah diutuskan sebelum lahirnya Nabi Muhammad untuk satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi, dan mereka beranggapan dan menganggap sesungguhnya kami yang berhak hidup di atas permukaan bumi ini. Maka mereka sembunyi-sembunyi, batin mereka sangat licik. Seluruh umat manusia yang bukan sepaham dengan bangsa Yahudi semuanya akan dibabat dan dibantai. Jadi mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk seluruh umat manusia. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang harus kita ingat juga, manusia yang pertama sekali yang membubarkan kekastaan, yang membubarkan kelompok dan golongan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana referensinya dan di mana buktinya? Pada ketika banjir besar dan jatuhnya batu Hijarul Aswad ke tanah, kemudian kabilah-kabilah tersebut mereka menganggap lebih hebat dari kabilah-kabilah yang lain. Siapa yang berhak menaiki Hijarul Aswad tersebut pada tempat semula? Kabilah A menjawab, kami yang paling berhak. Kemudian kafilah B menjawab, kami yang juga sangat berhak. Kemudian hampir terjadinya pertumpahan darah ketika Nabi Muhammad pada waktu itu umurnya 25 tahun, belum diangkat oleh Allah menjadi utusan Allah adalah sebagai Nabi. Belum diangkat oleh Allah. Tapi akhlak Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Maka momentum kita pada hari ini adalah mari kita meneladani akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh aspek kehidupan kita. Kembali pada permasalahan kita. Kemudian 4 kelompok itu hampir terjadi pertumpahan darah. Allah menghidahkan pemikiran yang bersih pada seorang yang orang tua di kalangan kelompok mereka tersebut. Begini caranya. Siapa yang duluan ke Masjidil Haram, itulah dia yang menaiki, yang memindah, yang menaiki Hijarul Aswad yang pada tempat yang semula. Maka ingat, orang jahiliyah masjid mereka menganggap tempat yang paling aman. Ketika kita tidak pernah berada di masjid, tidak pernah terlihat sandal kita di masjid, berarti kita tidak tahu di mana tempat yang aman. Maka persatuan dan kesatuan yang Rasul galangkan berangkat daripada salat berjamaah. Menyehantatem gedanya sembahyang berjamaah, jangan harap Islam itu akan kuat. Mereka takut, orang-orang yang non-muslim, mereka takut persatuan kita terbina di dalam salat berjamaah. Tempat yang paling aman di bumi Allah adalah masjid. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada subuh itu yang hadir anak muda yang umur 25 tahun, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantruh kenan, kemudian mereka merasa senang dan bahagia. Itu Muhammad yang baru hadir. Dan kami merasa senang dan dia yang berhak menaiki batu Hijarul Aswad pada tempat yang semula. Jina mena mendang
Segalam Nabi Muhammad diangkat jadi rasul, umur beliau 25 tahun, orang-orang Quraisy dan orang-orang jahiliyah telah mengagungkan dan telah menganggap Muhammad itu akhlaknya baik. Bagaimana dengan kita hari ini yang notabene nun jauh Nabi Muhammad tidak bersama kita lagi? 1441 Hijriah Nabi Muhammad tidak bersama kita lagi. Nah, wadah kebedah Nabi Muhammad kemudian dijemput, dan kabilah-kabilah yang 4 kabilah tersebut mereka menunggu kedatangan Muhammad. Itulah bijaknya seorang Muhammad, akhlak yang agung pada diri Muhammad. Beliau tidak mau menaiki batu Hajarul Aswad itu dengan sendirinya. Kemudian beliau menghamparkan ridaknya Nabi, memanggil kepala-kepala kabilah tersebut, tolong pegang ujung ridak kanan, ujung ridak kiri, depan dan belakang. Kemudian setelah dipegang, dan Nabi Muhammad yang menuntunnya meletakkan Hajarul Aswad pada tempat yang semula. Apa kata beliau? Sesungguhnya pada hari ini tidak ada yang namanya kekastaan dan kesukuan. Semua kita sama. Dan mari kita bersama-sama hari ini untuk membangun bangsa Arab yang cemerlang dan megah di seluruh alam jagat raya ini. Pada waktu itu Nabi Muhammad belum diangkat jadi rasul, tetapi kekaguman para bangsa jahiliyah karena akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kijin uronyo patih be, seandainya kita masih hidup dalam keadaan berkelompok, kehancuran yang akan kita dapatkan pada suatu saat nanti. Uronyo nenging kadang-kadang saling caci, saling fitnah, kadang-kadang kita tidak disenangi oleh orang lain tanpa memeriksa masalah orang itu, kita dengar dari mulut ke mulut dan kita musuhi orang itu. Jangan pernah ciptakan kelompok kalau ingin Islam maju buat masa akan datang. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orangnya lam saboh kampung, ini satu contoh saja. Dalam saboh kampung berayuk dan pegah bino mentang kampung. Tak besar kampung. Pada sudut sana lahir satu kelompok. Sudut sana lahir satu kelompok, sudut sini satu kelompok, dan sudut sini satu kelompok. Lam saboh kampung menyalahi boh kelompok, jangan harap kampung itu akan aman. Dan benepateh orang yang tim sukses gesi, tim ses gesi yang peek gesi, dan benepateh orang nyancit yang akan putrem gesi. Apa pateh nunggu? Berangkat dalam satu cerita dan satu riwayat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, datang yang namanya Suwaibah Islamiyah. Abu Lahab, anaknya Abdullah telah lahir, keponaan engkau. Kemudian Abu Lahab merasa gembira dan tidak tahu sesungguhnya suatu saat menjadi lawan. Aku merasa senang dan bahagia, dan pada hari ini somantang yang beabih nyawa Muhammad, si on bule duruh bak tubuh Muhammad, nyawa akan berhadapan dengan saya. Nah, sayang Abu Lahab ke Nabi Muhammad, sangat sayang. Si on bule duruh, nyawa akan berhadapan dengan saya. Hebat. Perjalanan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Setelah Nabi Muhammad diangkat jadi rasul pada umur 40 tahun, kemudian Nabi Muhammad memproklamirkan, sesungguhnya agama yang paling berhak di sisi Allah adalah agama Islam. Pada hari itu Abu Lahab telah menjadi musuh besar terhadap Nabi Muhammad. So yang usai Nabi Muhammad, orang yang pernah membaiat sabah bulia yang duruh bak tubuh Muhammad, nyawa akan berhadapan dengan saya. Yang serangan fajar yang dipimpin oleh Abu Lahab untuk perintah hijrah Nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah. Maka aku pegang mengan baik lepas dat gasih balik dat sayang, khairukum awsatuha, sebaik-baik perbuatan kamu itu pada pertengahan, yang maknanya anak payah lengket-lengket tak gede.
dalam Islam tidak ada yang namanya teman akrab. Mari kita berakrab dan selalu mengadu masalah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya pegang-pegang berinung menong-menong, enggak usah curhat masalah rumah tangga kita pada orang lain. Menyambit dan curhat bompon dipegang menong-menong, tinggal bukan elok. Kiban kadang tanya anak Allah bi, anak Allah bi. Man kiban nyaman, anak nyaman, anak Allah bi. Teman nyaman ngaji, han nyaman. Kiban cara anak kacri gede. Teman lu kucing aku jangan lu. Jadi hanya solusi dengan manusia, solusinya itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan pernah ciptakan kelompok. Aceh Utara Timur, Aceh Utara Tengah, Aceh Utara Barat, bupatinya adalah Muhammad Taib. Kemudian Aceh Utara Timur, Aceh Utara Barat dan Aceh Utara Tengah, jangan pernah ciptakan kelompok. Kalau ingin Aceh Utara ini maju, menyeperleh Aceh Utaranya kembali pada masa jahiliyah, ciptakan kelompok-kelompok. Hanepate nenging ke buat masa akan datang. Yakin ke? Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad diutuskan untuk seluruh bangsa, dan Nabi Muhammad pertama sekali yang membuang yang namanya, tidak ada yang namanya lagi kesukuan, tidak ada yang namanya lagi kelompok, tidak ada yang namanya lagi kasta, tetapi yang termulia di hadapan Allah adalah mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Nah, tidak menodek tanging dek keadaan orangnya, kenapa akhlak manusia bisa bobrok? Setidaknya kalau memang kita ingin bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu, mari kita berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. Yang kedua, hikmah dilahirkan Nabi Muhammad sebagai rahmat. Hikmah dilahirkan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh tauladan yang baik pada diri Nabi Muhammad. Kalau ingin berakhlak yang baik, maka milikilah ilmu yang benar. Demana gadengku urang ilmu setinggi tapi akhlaknya enggak benar, berarti harus diperiksa ilmu yang dia belajar itu apakah ikhlas ataupun tidak. Yang payah diperiksa. Sebab janji Allah, ilmu itu apabila ada ilmu dan ilmu itu benar, akan memiliki akal yang sempurna. Bahkan ilung sampai S3 long jak kuliah, S2 dan S1 long jak kuliah, long jak berkabeh kitab akhlak long hanagat, batin long hanagat. Jawabannya, jangan salahkan pendidikan, jangan salahkan daya, tanyakan masalah itu pada diri kita masing-masing. Kan ilmu hana bedoy, tetapi pribadi kitanya yang memang kalah. Bahkan nilung hana sukses, jangan salahkan keadaan, jumot kitanya handadin. Bahkan long gagal, jangan salahkan orang tua, tanyakan pada masalah kita, kenapa saya bisa gagal. Nabi Muhammad 3 bulan Abdullah berangkat, tapi beliau sukses. Kenapa? Karena berangkat dari keinginan dan keyakinan dalam menjalani roda-roda kehidupan ini. Seperti nah, dengan ilmunya, menyahana ilmu tidak akan sempurna akhlak yang hanya bahas dan hati kita terapkan di seluruh aspek kehidupan kita. Pokoknya kita bahas di undang perbedaan orang abid dengan orang yang berilmu. Kemudian perbedaan orang abid dengan orang yang berilmu. Pada suatu riwayat, seorang abid pada masa Bani Israel, kaum Bani Israel umurnya itu lama. Punya umat Nabi Muhammad 63 tahun selesai umurnya. Ketika ahli ibadah itu dia beribadah lebih kurang 50 tahun di gunung sana. 50 kali ibadah di gunung ini. Pada suatu hari beliau rindu dengan keadaan kota dan beliau turun bertram dari gunung lihat keadaan di kota. Lewat
di samping seorang laki-laki yang bau badannya itu menyengat. Yang kata apa? Mano hana le uragangnya dia le seorang abe begitu. Betul hidung lewat dari budi. Iblis di belakang mengintip keadaan orang abid. Kemudian dia menyerupai seorang laki-laki yang abid, mendekati abid tersebut. Assalamualaikum. Nabi nah, dia bisa lebih dia. Dibaca Quran lebih dia. Teman debu menyatakan mau rumah, tak tulis Bismillah bak pintu rumah. Demang iblis lewat. Teman ina tak tulis ayat Ribadina wa ilah hukum baru tak tulis bang demang rumah. Demang iblis juga lewat iblis. Udah bak mimbar bunyi lewat. Tabak pungri kan tulis baca Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa ini. Pada ada berjauh ada kamu bilang tak tulis jangan bodoh dan ini nya apa yang berjauh ini. Dan salahnya. Tulis hanya makna. Teman tulisnya untuk belajar mandang. Lagi Mumajarah bunga honoraya sebagai simbol. Ada yang berukhuwah sebagai simbol hubungan ukhuwah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumajarah nah ya. Mumajarah itu yang dengan ini ke bukan mumajarah ini. Jangan namakan. Kita nambah keturunan kadang. Uang yang itu dengan namanya ini lewatnya aku mumajarah. Mana kan ini mumajarah mata boleh. Nah, yang ini mumajarahnya sebagai simbol hubungan silaturahmi yang akrab dan yang erat kita bina dengan hati yang ikhlas. Tidak mungkin tangan kita tergapai ke Palestina sana. Tidak mungkin tangan kita tergapai ke Suriah sana. Dengan apa hubungan silaturahmi dengan mereka? Dengan doa. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina wal muslimat. Ya Allah, bantuilah saudara-saudara kami muslimin wal muslimat yang berada di Palestina, yang berada di Suriah sana, yang berada di Rohingya sana. Menyejarah dari kurung bukuhnya tabur kedih tidak lewat. Nah tambung-tambung lewat ada negara Israel ikohnya ada. Dengan posisi dengan hati yang ikhlas. Kembali dalam permasalahan kita lagi. Nah, ketika lewat Quran, baca Quran baru nama ini. Contoh lebih okey enggak? Kalau waktu orang berceramah jadi wajib. Dia waktu dikau. Waktu dia baru meninggal. Udah sedang sakratul maut naz'ah. Apa yang kita baca? Talqin dia. La ilaha illallah. Yasin. Dia tak baca Yasin, dia mengganggu orang yang kena sakratul maut. Ini berikut untuk hadang iblis mendang baik terus kena Yasin, gede wabuha, gede wassama, gede tabarakalladzi biyadihil mulk. Kita baca berada. Ilmu buku beraya la ilaha illallah. Nian sebagai perayu. Menyata baca la ilaha illallah raya, ulun baca al-muluk raya dan la alladzi khalaqal mauta. Hanya manfaat bagi ulun matinya ketika Al-Quran kita baca, yang bermanfaat bagi dia ketika dia sanggup mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Jadi beda ganggu orang yang dengar sakratul maut. Menancit legendanya lampu itu jangan cuma membaca saja, tetapi sesuatu yang kita baca terapkan di dalam kehidupan kita dengan hati yang ikhlas. Dia baca buku dia, bukan apa buku dia. Buku ini hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, ketika lewat iblis juga melulu. Bagian getuk pintu langit ketika pada malam 12 Rabiul Awal tidak bisa iblis lagi naik kepada langit-langit yang selanjutnya. Nah, kemudian ikut deh si iblis yang merupai seorang adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ibadah dan gunungnya,
Ngai dong apa ibadah udah lah di gunung. Bagi yang dia pulang dah no, lalu ini yang cahaya bimo. Ini beda dari dulu. Nah, jadi kemudian longnya keadaan orang mana pun ada hidung. Kalau hidung pun karena baiknya hidung jom anjir menang. Itu anak Adam, tak boleh bersuutan kepada sesama. Ini jangan kita mengikuti pun tidak. Dan hadir. Tak boleh begitu. Jadi macam mana? Itu anak Adam. Walaupun lewat begini dengan hancur terhidung, lewat benda hancur berprasangka buruk di dalam hati kita. Jangan bersuutan sesama. Amal yang tak dapat baik pun abid, bandung-bandung amal itu akan sirna. Susah seorang abid itu 50 tahun yang dia laksanakan ibadah. Hidup di gunung susah tu karena ibadahnya sia-sia. Saking susahnya orang abid, kemudian iblis merapat lagi. Ijin udahnya, ijin urungnya, susah berarti. Kenapa susah? Susah ibadah yang hanya terima oleh Allah karena berguna. Akhir berjumbe, sidro urung yang memang berbeda hati. Dan caranya bagaimana? Ada caranya supaya amal itu diterima oleh Allah. Ada. Caranya macam mana? Lubutu ilallahi taubatan nasuha. Renang bidamu. Yang kedua macam mana? Yang kedua, engkau kembali ke gunung lagi dan cari tikus gunung. Bepua di gunung wadah ibadah gantung padaku. Gantung padaku wadah ibadah rukuk sujud gantung padaku. Panjang dong pinahnya, lon ngepinah adanya pak wadah sampai meninggal. Pokoknya ibadah tapi minta diko gantung padaku kian dapat gantau jombe urang gunung. Demak katanya yang urangnya urang lumayan nah gantung diko padaku. Mana dulu? Urang hana gile rahim na orangnya dia ibadah. Nah, dan buktinya dapat lagi update gantung di komputer kuji. Kapan lagi update gantung di komputer kuji? Hana gile hurinang gerah ngikut. Lebih dihidangkan makanan ke suami. Nyan tiko gantung pada kuji. Nyan. Hana gile tak ibadah, hana gile tak rahim. Hana dia mutahara, janabah tidak benar. Itu sama juga seperti orang abid yang menggantung di lehernya tikus gunung. Hana ada boleh nah, teman diko mereka. Jadi nih diko nah. Jadi bawa dalilnya sampai dalam satu riwayat si abid itu beribadah sampai 60 tahun. 60 tahun keibadah bangki pada dua. Amalan yang dia laksanakan, yang dia kerjakan, Allah akan menolaknya. Ada yang tergoda tak tinggal semayang dengungan, tak tinggal murno ilmu agama. Tak jauh boleh. Untuk bagi jauh dia dan kurang bukan juga kawan. Tausiah. Ledo, abi kitanya, ulama kitanya hadir dan di atas panggung ini. Nyoba nih, pura-pura kan. Tapi dia berdoa bibi sih. Nah, menyentuhnya ada juga kawan. Orang bilang tidak orang nak. Ada mana orang yang tidak, karena membuka hidup. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tenggung sogot tak tinggal sembahyang yang hana ilmu, ketimbang tak tinggal majelis ilmu agama. Lebih gak tinggal sembahyang ketimbang tinggal majelis ilmu agama. Bapak tak agak benar-benar. Ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu itu maksiat besar kepada Allah. Jika dan buat kekaraman dami menyana ilmu hanjir. Tajak kawin ke nang laut menyana ilmu kemawe hanjir. Jadi seorang guru kalau memang dia bukan sarjana pendidikan, dia tidak bisa. Bandung-bandung harus kedisiplinan ilmu agama. Disiplin ilmu, bandung-bandung terhenti kesuksesan kita, akhlak kita yang baik dengan Allah dan dengan Rasul Muhammad dan dengan sesama ketika kita memiliki ilmu agama. Dan ini ada lewat yang lagi apa mereka itu? Lagi sholat Jumat, lagi apa mereka itu? Lagi tahayat, lagi apa mereka itu? Lagi zikir. Zikir yang kita baca tak punya ilmu itu adalah maksiat. Casingnya bagus, yang pada hakikatnya mesinnya itu busuk.
Mama kawan-kawan ulah kaji digaji mayang tinggal yang nona. Ada kayu menyuruh hantir beda hidup. Cuma menyampaikan semayang pada siapa? Dasar dong. Minta sembayang dong. Hana dong kubur sembayang. Nada siau dong drone han. Sembayang drone hana dong kubur. Dasar dong han. Karena sholat itulah merupakan fardu ain. Belajar ilmu agama adalah hukumnya fardu ain. Boh bangai lang dip. Tak sampai wate-wate kau mate. Bangai. Tak sampai wate gicap oleh Allah. Itulah manusia yang jahil, yang tidak mau memperbaiki ibadahnya dengan pengetahuannya. Yang kedua, Imam Al-Ghazali ketika beliau keluar setelah beliau menulis karangannya, Imam Al-Ghazali pun dia tulis karangan, kita berkemarang kalau karang kitab ada referensinya Al-Quran dan hadis. Kemudian itulah kehebatan Imam Al-Ghazali. Kemudian beliau pernah merasa bosan, gedebih tiat kedih untuk lapangan benangin keadaan keindahan alam. Bakwate gedebih nampaklah cahaya terang di bak langit banyak. Buang dan cahaya. Di dalam cahaya itu bersuara, wahai Ghazali, aku adalah Tuhanmu. Pada hari ini telah kuhalalkan yang haram, dan yang halal sudah barang tentu jelas. Pada hari ini telah kuhalalkan yang haram, dan yang halal sudah barang tentu jelas halal, dan telah kubebaskan kepada engkau tidak ada lagi yang namanya salat 5 waktu. Tuhan kebalah lemu Ghazali, wahai hamba yang terkutuk, sesungguhnya Al-Quran 30 juz itu sebagai pedoman dan hadis Nabi sebagai pedoman dasar kami, dan pada sesungguhnya engkau adalah merupakan hamba yang terkutuk. Sudah jelas dalam Al-Quran kemayang dan wajib, yang halil tetap halil, yang halil tetap halil. Hilanglah cahaya tersebut menjadi kelam. Bahwatnya dalam cahayanya keluar suara, wahai Al-Ghazali, dengan pengetahuan ilmu fiqihmu dan dengan pengetahuan ilmu tauhidmu dan ilmu tasawufmu, aku tidak sanggup menyesatkan akan engkau. Sebelum ku datang ke tempatmu, sudah ku sesatkan 70 orang abid. Nah, mati ketimbangan lagi. 70 orang abid kegadang ijak iblisnya Pak Imam Ghazali, kali itu tetap. Kali itu tetap. Maka dengan ilmu tauhid dan dengan ilmu fiqih dan dengan ilmu tasawuf dan tajwid, insya Allah hidup kita akan terarah. Rugo dan paling sombong ketika mereka tidak berada di dalam majelis ilmu agama. Sayang ke Rasulullah, sayang ke Islam, tetapi kita tidak pernah berkumpul di dalam majelis ilmu agama, itu bicara bohong. Dia sayang ke agama dulu, dia berat sayang pada anak muda ini. Baik tudahnya menyehana dan perkuatkan persatuan dan kesatuan itu di dalam majelis ilmu agama. Masjid kalau di udara tapi urang mana? Balai pengajian hana urang lewanya kogar karena mereka didakwahkan dan disibukkan dengan dakwah orang-orang Barat dan Eropa. Kuncinya bagaimana cara mengatasi mereka supaya mereka berada di dalam majelis ilmu agama. Wadah pendidikan agama adalah tempat pemersatu umat. Orangnya dari yang maraknya sabu-sabu. Belum ikuti tausiah ketualan Kota Luk Sumawe, Bapak Miswar. Dalam tausiah siang muhibah subuh, cukup le idamong yang namanya sabu-sabu. Bahkan orangnya bisa masuk dalam di jalan-jalan tikus. Kenapa? Hari ini anak-anak kita terjerumus ke dalam yang namanya mabuk-mabukan. Hanya satu jawabannya, ketika kita bersama-sama untuk membangun Kota Luk Sumawe dan Aceh Utara, insya Allah mereka semua kita dapatkan. Kerjasama itu yang kita harapkan.
Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak pernah berada di dalam majelis ilmu agama itu adalah salah satu si hamba yang sangat sombong. Bikin bukan sombong. Sujud dalam salat kalau tak punya ilmu sombong. Nah, udah ngembong lebih ngembong daripada iblis nengku. Nah, udah ngembong lebih ngembong daripada iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada Adam sujud. Iblis sujud kepada Adam. Tidak mau. Lah, lihat kenapa? Ana khairum min. Aku lebih hebat daripada Adam. Aku diciptakan daripada api, sedangkan Adam diciptakan daripada tanah. Tidak mau saya. Pijian hanggatin sujud ke Adam, nanti kau terdepak dari surga. Kalau engkau perintah sujud kepada Adam, saya tidak mau. Tapi kalau engkau perintah sujud kepadamu, 6 don, 1,000 don, 2,000 don, Nabi budak-budak, saya mau. Sebelum ini saya telah mengakui engkau sebagai Tuhanku. Dan uranya leiti hanakianat Allah itu sebagai Tuhannya. Nyana merungkau ini hina yang kadang-kadang. Jika kakui yang Allah sebagai Tuhan, dia kui benar. Nyana merungkau. Mantang diakui anhaduro, tapi bahani pate bahani sujud kepada Adam. Karena kenapa? Aku lebih tua, aku lebih alim. Lembura malaikat yang hina Allah. Karena ilmu apabila ilmu tidak ikhlas akan lahir akhlak yang tidak benar. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, ana khairum min. Nanti kau terdepak dari surga, biarlah jadi masalah kau lemparkan dalam neraka. Tak jadi masalah. Neraka nabuum ini berabu. Dengan menyolong dengan Adam tentang nerakanya lebih. Berapa yang ini Adam? Lebih nerakanya menyai dengan Adam. Nah dia udah bengih dengan nak. Wadah bengih dengan tidak dari pak. Wadalah tidak dari pak. Kemudian banyak akan. Nah, saya tidak mau. Kau terdepak dari surga, tidak jadi masalah. Yang pokoknya saya tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya iblis hidupin dari surga. Ikutlah iblis, ada menang-menang ya Rabbi kalau duduk dalam surga. Hamba ada hanya hidup dalam surga, umat-umat hanya hidup dalam surga, tapi akai lebih kaya daripada Adam. Iblis guna diakui sujud kepada Adam. Maha diakui sujud kepada Adam dan diakui sujud kepada Allah. Allahu Akbar. Ini kata ni. Mengapa mati dan tempat yang masjid boleh dapat salat berjamaah. Rukuk sujud hantam pernah boleh ke rumah Allah. Dapat jauh dari setia Allah, fasilitas Allah yang terpakai, ketuhan hendak dem sujud. Lebih jauh manusia yang tidak mau sujud kepada Adam ketimbang iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Iblis kurangnya mantai sujud kepada Allah, tapi dia tidak mau sujud kepada Adam. Manusia tidak mau sujud kepada Allah karena sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Nyoknya halahi akhlak yang benar ketika kita tidak memiliki ilmu yang benar. Untuk merawat dan menjaga bangsa ini, mari kita bersama-sama di dalam kajian ilmu pengetahuan agama. Insya Allah kesuksesan yang akan kita dapatkan. Akhlak, yang kedua, di 20 menit mentajir. 20 menit ada Hanabi ilmu pula. Itu nanti Hanabi tetap pula. Dapat ilmu wadah kali ditentukan wah di tengah 12 yang dia kan wah dengan 12. Adanya anak buah dia nanti dunia aja loh. Tengku aja terus. Berenang dulu, berenang. Ya kan dunia. Nah, yang selanjutnya akhlak itu terbagi pada beberapa bahagian. Dan akan lahirnya akhlak yang benar ketika kita memiliki cinta dan kasih sayang. Cinta itu lahirnya di mana? Di dalam lubuk hati yang paling dalam lubuk hati yang paling dalam. Tanpa mata, mencinta dengan mata itu cinta palsu. Cinta dari hati itu cinta ikhlas. Ini apa namanya? Ahabbu ilallah, cinta kepada Allah dengan banyak menyebut namanya. Cinta kepada orang tua
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cinta kepada Allah, sibukkan lisan kita dengan selalu menyebut namanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bak lisan so yang selalu membaca kalam-kalam Allah dan nama-nama Allah pada lisan orang yang beriman, ketika dia memiliki akhlak yang baik itu akan lahir ketika dia cinta yang ikhlas dan cinta dengan mata kepala. Maka menyegedanya sayang dengan rumah, jangan cinta dari mata, tapi cintanya dari hati. Walaupun kaduha tetap mentelung sayang, pokon karena engkau cintaku. Handungnya tu, walaupun hana dari le tetap handungnya tu, pokon karena hino. Tapi menyebab mata cinta itu tumbuh, diangkat dengan kau darah baru. Pokon kaduha, hekdek baru kamuka, hekdek kagak di kamuka, bang bidana indo. Ada dari apa itu? Diangkat dia apa dengan kau? Menantu dinam dia apa yang anda yang ini mempegang makrono, bahkan kadang-kadang disibukkan